tahun lalu ya, ada satu teman saya, tinggalnya dekat perumahan saya juga, Taman Alfa Indah. Dia datang ke toko saya. Ngobrol-ngobrol, dia bilang ada satu guru Cikung yang paling terkenal di Indonesia dah. Muridnya paling banyak di Indonesia. Namanya Suhu Ansari Siman. Beliau dari Yayasan Kilin Indonesia, yang paling besar di Asia, di Indonesia. Mungkin di Asia Tenggara, murid paling banyak. Teman saya datang ke toko saya, ngobrol, dibilang ada satu pelatih Cikung terkenal di Bogor, sering terapi orang pakai itu tenaga dalam ya. Ngobrol-ngobrol, sangat tertarik karena ngobrol aja cuma berapa menit. Belakang dia bilang, kamu daftarlah, nanti minta foto. Dia minta foto saya, tolong persiapkan foto. Akhirnya saya titip fotonya karena kan rumahnya dekat. Saya titip fotonya tuh. Dia pergi daftar karena teman saya itu suka ke sana bawa pasien. Teman saya sendiri itu tidak latihan Cikung. Mereka mendaftarkan saya, data-datanya mereka yang daftar. Berapa minggu kemudian pembukaan pendaftaran saya pergi, saya langsung belajar, itu belajarnya setiap di Bogor hari. Itu ya? Iya, belajar Cikung di Bogor, di Jalan Guntur. Siapa namanya? Yayasan Kilin itu Suhu Ansari di Bogor di Jalan Guntur. Gurunya namanya Dr. Francai. Oh, Francai. Ya. Oh, Francai, ya. Tahu Francai, dengar saya. Oke. Terus? Ya. Akhirnya saya belajar. Kan belajar setiap hari Minggu, tiap hari Minggu, pagi sampai sore. 9 minggu. Kan Minggu kan kadang-kadang 1 bulan ada 4 kali, ada yang 5 kali ya. Betul. Ya, pas jatuh itu 9 kali. Saya hitung. Agustus 2003, saya hitung minggunya 9 kali. Jadi saya datang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang minggu terakhir 9 itu Ramatama, kan udah belajar selesai. Ternyata saya waktu didaftar saya tidak tahu bakat saya di Cikung. Sampai teman saya datang ke toko saya ngajak saya pergi belajar. Saya sudah daftar 8 minggu harus ikut training, pelatihan. Minggu kelima udah buka kelas. Saya udah buka kelas, saya belum tamat, sama sekali belum tamat. Saya udah punya murid 40. Ini salah satu Pak Sutiono murid saya. Ya, saya juga bingung, kenapa belum tamat saya bisa buka sanggar punya murid pertama 40 orang lagi. Ya, sampai murid saya yang senior yang udah 2 tahun marah-marah, dia telepon ke istri saya di rumah. Beni itu kurang ajar, dibilang. Belum tamat udah buka pelatihan. Dia bilang belagu banget, dibilang. Jadi saya buka sanggar minggu kelima, gara-gara minggu ketiga saya kan pergi latihan. Udah selesai latihan, senior saya nanya saya, kamu udah sampai kemana level latihan kamu? Saya kasih energi saya, kasih dia tes. Dia katain saya, dia bilang kamu tidak ada energi kamu lemah banget, nggak apa-apanya. Saya pulang dari pelatihan sore, malam saya 2 malam susah tidur. Saya dendam, marah banget saya. Saya dihina gitu ya, saya marah banget. Batas itu saya latihan sungguh-sungguh. Sampai hari ini saya latihan sama terapi orang di atas 2 jam. 1 tahun 364 hari non-stop. Walaupun saya di luar negeri, tetap saya latihan. Saya latihan sampai hari ini, nggak kurang dari 2 jam. Rata-rata di atas 2 jam. Saya sakit hati, saya bilang, dalam hati saya bilang, kamu keliru nilai saya. Dalam hati saya kan orang yang suka bercanda. Dalam hati saya, orang bodoh udah terlalu banyak. Saya nggak mau jadi bagian dari orang bodoh. Latihan terus, minggu kelima saya buka kelas. Dan pada bulan kedua saya buka, depan murid-murid saya bilang, saya harus membawa Cikung itu pada level yang sangat tinggi. Sangat tinggi. Kenapa saya berani bicara gitu? Karena saya latihan ketat. Kedua, saya mengabdi. Saya mengabdi dengan sungguh-sungguh. Jadi saya pikir saya harus jadi yang baik ya. Supaya guru saya tidak kecewa dengan murid saya. Dan akhirnya hari ini saya diundang Pak Nindiarto ya di acara ini. Jadi
17 tahun lalu saya udah kondisikan. Saya harus latihan sungguh-sungguh supaya saya tidak menolong orang. Saya bertekad seperti itu, Pak. Oke, oke. Nah, itu kemudian Pak itu guru itu Pak Franchai itu melihat suhu Beni ini belum selesai aja ikut kursus yang harus 9 kali pertemuan atau 8 kali pertemuan, kok 5 kali pertemuan sudah ngajar itu ya, buka kelas. Ini pendapat guru ini Franchai gimana melihat suhu Beni ini? Ini anak nih gimana nih Bu ya? Bagus banget pertanyaannya, bagus banget ya. Ini keren nih. Pertanyaannya seperti penyidik nih. Bagus banget nih. Jadi, sesudah saya buka berapa bulan, saya kan belajar tekun, semangat ya, kreatif. Akhirnya saya tahu di kebayoran lama ya, ada satu sangga Cikung, murid dia mulai ngajar. Dan pada waktu saya mendaftar di Bogor, itu ada perjanjian di atas segel. Murid tidak boleh membuka cabang Cikung tanpa izin dari gurunya. Oke. Dari gurunya. Itu ada di atas materai. Jadi pada waktu saya buka, permintaannya banyak. Akhirnya dia kirim utusan loh, dalam perjalanan 2 tahun lah, dia kirim utusan 2-3 kali buat memantau saya. Akhirnya yang memantau saya itu memang murid teman saya sendiri, murid beliau. Dia sudah lama Beni itu ngajar untuk menolong orang sakit. Karena saya aktif di majelis agama saya, di bagian seksi Kesra. Dia bilang nolong orang sakit dan tidak berbayar. Dan dia bilang Beni itu kadang-kadang dikasih uang, dikasih obat, tidak bayar, malah dikasih obat-obatan. Ya akhirnya beliau itu memberikan saya izin lanjut, karena saya kan pakai merek sendiri ya, dan saya belajar di Bogor waktu itu cuma dapat 3 jurus. Saya cuma belajar 3 jurus, sisanya saya belajar sendiri. Yang anehnya begitu saya belajar 3 jurus, langsung tuh dalam waktu 6 bulan saya kemana-mana dapat buku mengenai Cikung. Saya dapat pembicara guru-guru yang datang dari Thailand, dari Filipina, datang seminar ke Indonesia, saya mendaftar, saya ikut belajar lagi. Jadi sampai kira 1-2 tahun, saya punya jurus itu banyak, 30-an 10% dari Bogor. Yang lain saya ambil dari perguruan lain, dari beberapa negara. Jadi beliau tidak bisa menekan saya karena saya 90% jurus dari luar. Oke. Terus, oke. Nah sekarang Beni tujuannya buka apa teratai putih ya, Cikung Teratai Putih ini misinya apa sih? No, jadi saya akan cerita mundur lah ya, jauh sebelum ini ya. Saya tinggi 171. Beratnya 54. Tinggi 171, berat 54. Saya dari kecil SMP sampai SMA, saya udah ribuan kali dikatain orang. Dari bilang tengkorak putih, si letoy, si leo, 1000 kali ada. Di Jakarta Barat yang paling sering dikatain mungkin saya. Dari Jakarta Barat penduduknya misalnya 2,5 juta, mungkin saya yang paling sering. Si letoy, si ingusan. Saya ingat banget tiap kali kata-kata itu, akhirnya saya tahu orang yang pernah ngejek saya 1000 kali, itulah guru saya. Ya, sampai sekarang nih, pas belajar Cikung, saya kepercayaan diri saya tinggi banget, sangat tinggi. Mungkin terlalu tinggi kali ya. Jadi saya kalau dulu ya sebelum belajar Cikung, saya kalau ke tempat satu kamar aneh nih, yang tamu-tamunya 200 orang, 300 orang, saya minder. Acara sudah mau mulai, saya baru masuk. Karena dia lihat orangnya saya tinggi, banyak kecil. Waktu itu saya lebih, mungkin sekitar di bawah 50. Jadi orang aneh. Akhirnya begitu saya belajar Cikung, saya bayangkan bodoh sekali saya.
itu pengaruh luar dari usaha saya. Jadi setiap kali saya ke tempat yang ramai, saya kondisikan pikiran saya adalah bintang film apa Liu Tehua, Andi Lau. Saya bayangkan saya Andi Lau masuk ke satu pertunjukan, orang liatin saya semua memandang saya. Andi Lau masuk ke satu ruangan. Saya kondisikan gitu, saya nggak takut sekarang. Untuk orang lihat saya jadi orang pernah liatin saya. Padahal badan saya kecil loh. Jadi orang yang baru kenal sama saya nih, kan saya sering ziarah ya. Ziarah ke India, Tibet, Nepal, Bhutan. Itu oksigennya sangat tinggi, sangat tipis. Saya sering ke situ. Mereka kalau yang baru kenal sama saya di bus ya, dia lihat saya kasihan. Tapi saya ingat 2015-16 saya pergi Tibet. Sebelum berangkat saya bilang ke murid saya harus tiba orang nomor 1 di puncak Tibet, Potala ya. Saya harus nyampe paling pertama. Satu lagi di Bhutan, mungkin Pamit tahu ya, Tiger Nest ya. Tiger Nest yang wihara di atas gunung ya. Itu hampir 4.000 meter di permukaan laut. Ternyata begitu saya naik ke bus nih, peserta busnya itu 100 orang lebih. Dan yang umur 60, termasuk dari 100 lebih, saya termasuk yang paling tua. Saya udah janji sama murid saya harus menuju puncak paling pertama, oksigennya tipis. Saya tetap jalan, ternyata sampai Tibet, sampai ke puncak yang lain pada jalan pada ngaso, saya mencapai puncak pertama. Yang paling tua yang pertama. Setiap kali ke daerah iklim tipis saya selalu nomor 1 mencapai puncak. Yang di bawah tumbang. Seperti itu. Karena badan kecil itu jadi enteng bawa badannya kali ya, Subeni. Bukan. Saya waktu ini saya sangat pendek ya, saya nggak bisa menceritakan rahasia ilmu saya. Ya, biasa yang seminar pernah saya lakukan, mungkin Pak Sudiono pernah ikut seminar saya. Saya ada teorinya, itu 9 jam itu belum cukup. 9 jam nggak cukup. Saya sangat terlatih untuk napas. Saya tahan dingin loh. 54 kilo saya tahan dingin. Padahal lemaknya dikit banget, mungkin berapa gram aja. Saya tahan dingin. Karena di bawah pusar saya itu ada kompor gas. Saya tinggal nyalain aja kompor gasnya. Langsung saya keringetan. Saya tahan dingin orangnya. Tahan dingin. Oke. Nah sekarang ke topik nih, Suhu Beni, ini ke topik. Topik kita hari ini adalah memilih sehat dan memilih sukses. Ya. Nah apa yang bisa di-sharingkan ya, yang bisa dibagikan kepada yang hadir di teman-teman Etuset ini, memilih sehat maksudnya gimana nih? Boleh diceritakan, Suhu Beni? Oh ya, ini tadi Pak Amin sudah melacak saya ya, itu sebagian dari materi yang akan saya bahas. 2 jam sebelum acara ini dimulai, saya dapat telepon dari teman saya, putranya 100 hari yang lalu baru meninggal. Umurnya 39, beratnya 120 kilo. Tingginya semeter 80, baru meninggal. Karirnya sangat top, meninggal dadakan. Dia dadakan. Karirnya menuju puncak, meninggal. 2 jam lalu saya baru ngobrol. Ibu sampai nangis. Saya cerita, tadi kan pendahuluan saya bilang, saya orangnya kurang, dulu saya kurang sehat. Bagaimana saya menggapai cita-cita yang tinggi, sukses. Mobilnya aja rongsok. Bagaimana menuju Bandung bisa mogok di tengah jalan. Dan kalau saya memilih materi, memilih sukses, saya sering ikut seminar, rata-rata asumsi orang kita, pembicaranya itu mesti sangat-sangat kaya. Sangat kaya, mesti top. Propertinya di mana-mana. Sebenarnya kekayaan bukan itu ukurannya. Nanti di sesi kedua akan saya jelasin. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang bergabung dengan saya. Saya mungkin ilmu saya hanya 1 butir pasir di Sungai Gangga yang panjang itu 1 ilmu saya, paling 1 butir pasir. Tapi saya berharap bisa memberikan sedikit hal-hal yang positif ya. Bagaimana saya yang dikatain orang ribuan kali letoy loyo, hari ini
pada waktu Rio 2018 sudah 37 tahun periode pertama, orang kaget. Dulu yang saya loyo gitu didorong mental, sekarang ngobatin orang. Ya, jadi gini, saya memilih sehat, saya bagi dua sesi ya. Pertama, sehat secara fisik, ya. Banyak teman-teman kita berlatih olahraga, ya, bermacam-macam kan. Rata-rata yang olahraga yang diminati orang untuk membuat badan lebih sehat itu harus dibayar dengan mahal. Pertama, alat-alatnya. Kedua, sewa lapangannya. Ketiga, jaraknya. Jaraknya jauh-jauh. Kalau kita mau main tenis, mau badminton di indoor ya, kita kan mesti butuh lokasi ya. Renang. Jadi mereka rata-rata kalau olahraga yang saya perhatikan ya, hanya untuk sehat, untuk kesehatan diri masing-masing. Saya dulu sebelum latihan Qigong, saya hobi jogging, saya hobi bulu tangkis, saya hobi renang. Dan karena saya pikir kalau saya sehat, saya tidak bisa menolong orang. Dan artinya saya sehat nih, saya bisa menolong orang. Ya, sampai saya ketemu satu ilmu olahraga yang baik, saya nekunin. Yang saya akan bahas ini mengenai sehat. Sehat itu sebenarnya gampang banget, murah banget, murah. Yang banyak saya ajarkan kepada murid-murid saya tentang kesehatan. Saya tanya, kalau kamu ikut olahraga, tenis, renang, sepak bola, kenapa kamu ikut olahraga? Mereka rata-rata bilang seperti begini, saya olahraga, kalau saya ikut olahraga, pasti badan saya gampang sakit, gampang masuk angin. Nggak sehat saya. Itu satu. Jadi mereka itu berolahraga tahu kalau tidak olahraga efeknya kurang bagus. Jadi bukan hobi. Mereka cuma ingin yang sehat, makanya mereka olahraga. Beda sama saya. Saya olahraga, saya menyatu dengan olahraga itu. Waktu saya jogging di perumahan saya, jam 3 lewat saya udah semua orang jam 3 lewat belum ada yang olahraga. Saya jogging setiap hari. Saya hobi. Saya menekunin olahraga yang saya pilih dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau mereka yang lain olahraga karena alasannya kalau tidak olahraga sakit. Benar. Begitu dia suka olahraga tenis bertahun-tahun, begitu dia off 2-3 minggu dia sakit. Karena apa yang mereka katakan dengan sungguh-sungguh diulang-ulang itu menjadi kejadian. Seperti itu kejadian. Terbukti teman saya yang tadi memperkenalkan saya ke Qigong, dia sekarang udah main tenis, dia sekarang sakit-sakitan. Sekarang dia udah nggak latihan tenis karena umurnya hampir 60. Jadi udah nggak cocok tenis, sekarang sakit-sakitan. Dan karir dia juga di bisnis merosot aja. Jadi kalau kita ingin sukses hidupnya, pertama emang skill ya, otak kita mesti pinter ya. Semangat aja nggak cukup. Banyak orang motivator bilang kan, kita harus semangat. Saya di Tanah Abang 39 tahun. Setiap pagi itu porter kuli-kuli, lihat mobil box ya, dia bawa barang. Dari jauh mereka udah larian, kejar-kejaran mobil box yang bawa barang. Mereka apa kurang semangat? Dari ratusan meter mereka kejar mobil barang kita, kejar tiap hari. Hidupnya biasa-biasa aja. Karena semangat tidak cukup. Jadi bagaimana agar hidup sukses, bahagia, senang, kita harus sehat fisiknya. Banyak olahraga yang bagus-bagus itu rata-rata tidak berbayar. Tapi teman-teman kita lebih suka milih olahraga yang berbayar ya. Karena yang berbayar mahal dianggap bagus ya. Ternyata tidak loh. Seperti Tai Chi, Qigong, yoga, Falun Gong itu banyak yang tidak berbayar. Itu hebat-hebat.
teman-teman yang seusia saya. Su Beni, kalau begitu boleh menjadi sebuah jawaban buat kita bahwa memilih sehat artikan tidak selalu harus mahal. Kira-kira begitulah ya. Iya. Selalu harus mahal. Iya. Olahraga yang Iya. Pak Subeni pilih salah satunya adalah yang murah dan sehat itu adalah Cikung. Iya. Bisa berikan Pak Beni contoh-contoh atau ajarkan audien kita ini Cikung yang bikin sehat tuh gerakannya atau apa yang harus dilakukan deh, kira-kira begitu. Oh ya. Oh ya, jadi gini ya. Cikung itu kalau dari ilmu pernapasannya kita sebut itu ada meditasi gerak ya. Meditasi ya, gerak. Tai Chi, Cikung, yoga itu sebenarnya olahraga meditasi. Meditasi gerak. Salah satu murid saya, Pak Sutiono tahu nih. Saya ada satu-satunya yang saya tahu nih. Guru Cikung yang tidak ngajar Cikung. Saya belum pernah ngajar. Jadi murid saya yang ngajar. Murid saya ngajar. Kadang-kadang orang yang baru kenal bilang kamu belagu banget. Saya minta diajarin, kamu nggak mengajar. Nah, Pak Sutiono tahu nih, saya belum pernah ngajar. Kecuali pelatihnya sakit atau ada tugas di luar kota ya, baru saya ajar. Saya tidak melatih karena pertama kali saya belajar Cikung, saya bertekad saya harus menggunakan ilmu Cikung itu menolong orang, menyembuhkan orang. Jadi saya pikir kalau saya bagi tugas ke murid saya lebih cepat menguasai ilmu pengobatan. Jadi mungkin beberapa bulan lalu saya pernah kirim video ya, atau beberapa minggu kemarin kirim video kasih Amin ya, pernah saya kirim video kalau salah ya, cukup kepala ya. Jadi saya tidak rekam diri saya sendiri untuk pelatihan, belum pernah. Banyak orang minta saya tidak lakukan karena keseharian juga saya tidak ngajar. Ya, jadi olahraga itu langsung dari murid-murid saya. Kenapa gitu? Karena saya ingin. Bagaimana supaya kita bisa sehat deh? Suhu Beni yang mau praktek boleh, atau muridnya nih yang sudah hadir nih Pak Sutiono ya, praktek nih, supaya memilih sehat apa yang harus dilakukan dengan ilmu Cikung ini? Dipraktekin sehingga audien di sini bisa ikut latihan langsung deh. Gerakannya seperti apa? Yuk. Silakan Pak Sutiono. Ya baik, terima kasih. Begini Pak Min, intinya saya ambil intisari dari yang diajarkan oleh Pak Beni Cikung. Silakan. Ya, jadi apa yang diajarkan itu saya ambil intisarinya dan tujuannya adalah untuk satu diantaranya kesehatan. Nah, yang saya rasakan setelah mengikuti gerakan-gerakan yang diajarkan di Cikung ini ya sangat membantu untuk diri saya dan keluarga saya dan juga teman-teman saya. Jadi teman-teman kadang-kadang ya sambil di kantor itu ya saya ajarin bagaimana yang ringan-ringan dari tepuk tangan, dari pukul-pukul nadi, ya sambil gerakan-gerakan yang ringan-ringan dan ternyata hasilnya juga seperti itu, merasa bukan seperti obat tetapi jarang sakit gitu. Gitu. Yang saya rasakan seperti itu. Oke, contoh gerakannya seperti apa Pak Sutiono? Ya. Contoh gerakannya seperti apa nih? Ini. Saya peserta di sini. Pedang jari. Di sini tuh bisa memahami secara praktek. Semua yang ada audionya silahkan dibuka audionya, kemudian Pak Sutiono akan ngasih contoh. Ya, baik. Buka juga earphone-nya ya. Ya. Oke, gimana contoh Pak Sutiono? Ya, terima kasih. Ini ambil 3 jari ya, terus diukur di tangan kiri. Di tangan kiri dari ini nih. Nah, terus dipukul-pukul.
Dipukul-pukul seperti ini, ya. Tidur Ya, atau terus dipukul-pukul. Nah, nanti bergantian tangan kanan dan tangan kiri. Nah, ini ternyata bisa menggerakkan atau melancarkan nadi. Jadi jantung kita akan semakin sehat. Terus menerus seperti ini, ya. Terus gantian yang tangan kiri juga ukur 3 jari, letakkan di pergelangan ini. Nah, terus pukul-pukul lagi. Ya. Berapa kali masing-masing? Ini sebenarnya untuk ukuran tidak ada patokannya, tidak ada yang baku, tetapi menurut kebutuhan saja. Menurut kebutuhan saja dan waktu latihan. Nah, gitu. Terus seperti ini. Satu-satu, Pak Sutiono. Ya. Pak Sutiono, pelan-pelan kalau boleh, teman-teman. Kalau tidak ada ukurannya berapa kali, minimum berapa kali kalau begitu? Biasanya 3 kali hitungan sampai 12. 12 kali 3, 36. Ya, jadi hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganti lagi. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganti lagi sini. Ya. 30. Nah, terus begitu. Nah, lanjutnya yang saya rasakan itu untuk tarik otot, melemaskan otot, mengaktifkan otot itu adalah pedang jari seperti ini. Ya, jadi tangan seperti ini, kaki agak membungkuk ke depan. Boleh. Ini hitungan kira-kira 15 menit. Boleh di close up, Pak Sutiono? Ya, 15 menit seperti ini. 2 jari ya? Ya, pedang jari. Nih, 2 seperti ini. Oke, good. Terus tangan lurus, pandangan ke depan, kaki agak dicondongkan ke depan, setengah jongkok. Ini selama 15 menit minimal. Minimal 15 menit. Nah, terus seperti ini. Nanti dari ujung leher belakang ini akan terasa nyaman sekali, tapi kalau belum terbiasa agak sakit, keringat ngocor. Nah, inilah sedang proses seperti ini. Sambil agak jongkok ya, sedikit jongkok. Ya, itu seperti setengah jongkok, Pandangan ke depan. Lutut ditekuk ya, lutut ditekuk. Terus kaki juga tidak bergerak. Tapi juga tidak dipaksakan. Kalau misalnya sangat-sangat capek, tidak kuat, tangan kanan atau tangan kiri dilepas pelan-pelan. Ya, terus nyambung lagi. Gitu, sampai kurang lebih seperti ini, Pak. Jadi selebar bahu, ya, selebar bahu. Tangan tunjuk seperti ini. Nah, gitu. Ya, betul. Nah, seperti ini, kayak posisi setengah jongkok. Berdiri setengah jongkok. Terus kira-kira 15 menit. Ini kalau kuat, hebat. Ya. Tapi kalau sudah terbiasa, enak. Kalau baru sekali, ini udah keringat rasanya pengen keluar terus, badan terasa agak sakit. Gitu. Nah, terus ini tepuk yang di ujung jari. Ujung jari. Nah, ini saraf-saraf yang ada di ujung jari ini akan aktif. Ujung jari ketemu ujung jari ya? Jari ketemu jari, ujung jari. Ya, itu. Ini juga hitungan 10 kali 10 sampai 3 kali. Gitu. Terus seperti ini. Punggung tangan ketemu punggung tangan ditepuk-tepuk. Ini juga akan mengaktifkan saraf-saraf yang ada di tangan. Ini hitungan 10 sampai 3 kali, 10 kali 10. Gantian lagi seperti ini. Nah, lebih banyak lebih bagus. Tapi minimal dalam latihan karena waktu juga dihitung 10 kali sampai 3 kali baru bergantian. Nah, terus ini belakang leher. Nah, ini diurut-urut seperti ini. Nah, ini juga sangat enak ya, gitu.
Nah, seperti itu. Sorry, nggak kelihatan Pak Sutiono? Ya, Nggak kelihatan, leher nggak kelihatan gerakannya? seperti ini, Pak. Atau seperti ini. Nah, tengkuk ini diurut-urut ke bawah. Oke, kayak garu-garu ke bawah ya? Ya. Oke. Terus sisir ini, Pak, sisir jari. Di kepala ini, ini rasanya enak sekali, Pak. Wah, ini kayak jadi ringan, tetapi saraf-saraf kita aktif. Nah, ini yang ya kalau di kantor, kalau lagi sepaneng sekali, saya praktekkan seperti ini, nyaman Pak rasanya. Gitu. 30 kali juga ya? Ya, terus tepuk tangan Pak, tepuk ini. Ditepuk-tepuk. Ya. Tepuk Ya, tangan dari depan ke belakang. Dari depan ke belakang. Tangannya mangkok. Ya, tuh 2, 3, 4, 5. Nah, ya seperti ini. Datar. Ya. Bukan mangkuk ya, bukan mangkuk ya. Ya, seperti ini. Oke. Baik. Nah, gitu. Ke belakang, Pak. Nah, dari depan ke belakang. Ya. Ini mengaktifkan saraf-saraf yang penting, Pak. Nah, gitu terus. Kalau ini ditepuk-tepuk lagi tangan, Pak. Balik. Ya. Dari pangkal sampai ke ujung tangan. Bergantian. Ya, gitu Pak. Nah, itu sedikit yang saya praktekkan setiap kali di kantor. Ya, yang saya rasakan nyaman, enak, terus saraf-saraf juga aktif. Itu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, sekarang ke Subeni deh. Subeni, kira-kira gerakan-gerakan yang tadi itu manfaatnya ke arah mana nih, ke dalam tubuh ini? Itu yang kalau yang pernah saya kirim video pukul-pukul kepala itu sebagian dikutip dari yang Pak Sutiono peragakan tadi ya. Ya, itu ya. yang saya itu bagus banget. Jadi gini, salah satu kebiasaan saya ya, pada waktu saya mendirikan Cikung 17 tahun lalu, saya bilang ke murid-murid saya 2 bulan pertama, kalau kamu ingetin hari ini saya nggak ada Cikung, saya buka sanggar, sampai ke depan kamu lihat bagaimana kesehatan saya. Itu pertama. Kedua, kamu boleh mantau saya punya segi kehidupan saya, apa saya hidupnya makin senang, makin sukses apa enggak. Kalau dalam perjalanan kamu belajar Cikung ternyata kamu profesi kamu, penghasilan kamu berkurang, kamu jangan belajar sama saya. Enggak ada artinya. Badan kita sehat, kita nggak punya duit, nggak usah cerita. Ngapain belajar sama saya? Saya jamin, latihan sama saya, sehat, punya uang, bisa nolong orang. Itu garansi saya. Kalau kamu belajar olahraga 10 tahun, penghasilan kamu kerja, gajinya biasa-biasa aja, dan kamu bisnis nggak ada kemajuan yang pesat, jangan belajar sama saya. Nggak ada gunanya. Karena yang saya ajarkan itu adalah spiritual healing. Ingat itu, spiritual healing. Ya, dari hari tahun kedua saya ngajar Cikung, saya mulai belajar pengobatan. Murid dan pasien banyak datang ke tempat saya. Jauh-jauh. Perjalanan pergi pulang 2 jam, 3 jam. Saya pikir kasihan. Akhirnya saya bertekad belajar pengobatan jarak jauh. Tingkat kesulitannya sangat tinggi. Yang dekat aja susah, saya belajar. Saya bilang, saya belajar. Ya. Bagaimana? Untuk level sampai kelasnya Suhu Beni butuh perjalanan panjang. Ya. Butuh perjalanan panjang, artinya konsisten, butuh secara determinasinya berkelanjutan. Nah, di dalam forum E2Z ini, ketika tadi Pak Sutiono memberikan beberapa tips gerakan Cikung, kayak tadi ini kepala, begitu-gitu ya. Nah, ini manfaatnya untuk tubuh ke arah mana, Subeni? Kemudian tangan, begini-begini ya. Nah, manfaat ke tubuh sebenarnya untuk organ tubuh apa, contohnya kayak gitu. Oh ya, ini makanya Pak Min itu kalau pertanyaan itu bagus banget.
saya juga kaget nih, kaget. Pertanyaannya ini seperti murid yang udah latihan puluhan tahun. Saya juga mengejutkan saya. Mengejut saya, ini mestinya jadi penyidik ya ini. Hebat. Ini pertanyaan sangat cerdas ya. Saya jarang dapat pertanyaan seperti ini, jarang banget. Kecuali dari wartawannya. Dari wartawan memang sering menggali di dalamnya. Saya kalau semua pasien yang datang ke tempat saya, apapun penyakitnya, saya obatinnya bagian kepala. 90% dia sakit pinggang, saya obatin dari kepala. Sakit ginjal, kepala. Jantung, ginjal, saya terapi kepala. Karena organ kita yang 5 yang besar ya, ginjal, jantung, lever, semua dikasih perintah dari otak. Kalau jantung kita ngenak badan, yang memberikan perintah, memberikan signal jantung kita kurang enak itu kepala. Jadi kepala adalah pusat yang saya terapi. Apapun penyakit Anda, saya akan terapi kepalanya. Kadang-kadang murid saya kaget. Orang sakit ginjal diobatin kepala. Karena dengan latihan yang ketat dan pengobatan yang ketat setiap hari ya, saya memberikan energi di kepala. Dari kepala pasien, saya perintahkan itu energinya mengalir ke tubuh pasien yang membutuhkan energi. Jadi saya kerjasama. Saya bilang ke pasien, saya mau kasih kamu energi. Kamu dengan niat, ucap dalam hati, energi yang masuk ke kepala saya, bawalah, mengalirlah ke bagian tubuh saya yang membutuhkan energi itu. Jadi saya berkoordinasi dengan pasien. Pasien akan niatkan hati, saya sakit ginjal. Masuklah energi yang di atas kepala saya ke bagian ginjal saya yang kurang enak. Langsung energi yang saya sudah program di kepala, setelah langsung dia akan pergi ke media organ tubuh yang sakit atas perintah pasien. Pasien bilang, oh pinggang saya sakit sebelah kanan. Langsung energi saya sudah saya program dengan cerdas, dia akan menuju poin situ, pergi ke sana. Jadi memang sumber-sumber pikiran dan sumber segala memang dari kepala, ada di otak. Otak yang sehat akan menciptakan badan yang sehat. Otak yang ini akan bisa menyalurkan darah ke seluruh tubuh. Oke. Ya, pasti. Tadi ada tepok-tepok ini nih di jari, tepok-tepok di tangan, ini arahnya kemana nih? Itu jantung. Ke jantung. Iya, kalau kita ke tabib ya, ke sensei, dia akan periksa nadi kita di situ. Coba periksa. Kalau kita pergi ke apa? Tabib ya sensei, dia akan periksa nadi kita. Di situ kan akan terpantau getaran, vibrasi jantung, paru-paru, ginjal, getaran di situ. Jadi itu saya aktifkan semua. Saya aktifkan. Ya, aktifkan. Nanti dari kepala baru kasih perintah, energi mengalir ke seluruh tubuh. Makanya saya termasuk menguasai kalau orang stroke yang koma berhari-hari, berminggu-minggu di rumah sakit, saya termasuk menguasai pengobatan itu. Saya banyak dapat orderan kalau orang koma ya. Ini amit-amit ya. Ada yang sehari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu nggak mati-mati. Padahal dokter udah bilang, kumpul keluarga. Ini hanya nunggu waktu. Tapi kan kenyataan tidak. Kadang-kadang seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Saya punya sesuatu yang bisa saya lakukan agar pasien itu bisa pergi. Maksudnya secara medis kan sudah meninggal. Tapi kita tidak boleh menyabut alat-alat pendukung hidup itu, tidak boleh. Alat-alat pendukung kesehatan yang di ICU tidak boleh cabut. Karena itu satu kejahatan yang nggak ada ampunnya. Di mata Tuhan nggak ada ampunnya. Walaupun kita udah 3 bulan, 1 malam 6 juta, terus nggak boleh cabut alatnya. Saya punya teknik Qigong yang bisa menolong pasien itu agar dia bisa lepas dari penderitaan itu. Salah satu keterampilan saya di situ. Lepas tuh artinya tuh meninggal dengan damai itu? Iya. Bisa. Saya bisa sugesti dia supaya dia pergi, rela meninggal. Jadi ini maaf ya sebelum saya akan bahas dari segi ilmu ya, bukan dari spiritual ya, agama ya.
Banyak orang bilang, ini urusan sama Tuhan nih, urusan sama Tuhan. Ini urusan Tuhan, mati hidupnya. Saya bicara secara ilmiah berdasarkan ilmu Qigong saya. Boleh saya cerita lebih dalam lagi? Boleh Pak Min cerita lebih dalam lagi? Boleh. Nah, saya banyak nangani orang koma. Rata-rata pasien yang koma, mereka masih punya keinginan. Misalnya, dia punya cucu bulan depan akan diwisuda. Bulan depan dia mesti tekan surat wasiat atau jual beli kontrakan rumah, jual tanah. Jadi pasien itu dalam keadaan koma, alam bawah sadar itu masih ingin meneruskan kehidupan dia. Ngerti ya? Dia masih mau hidup karena dia punya ponakan dan cucu akan diwisuda. Jadi dia menggenggam pikiran itu erat-erat. Karena dia sayang cucunya, dia ingat terus cucunya. Terus sebenarnya pasien itu udah gak tahan. Tapi karena rasa kehidupan dia materi yang itu kuat, dia genggam. Mati enggak, hidup enggak. Itu pertama. Kedua, kalau umpama saya dalam keadaan koma nih, keluarga besar saya, murid-murid saya akan berdoa. Su Beni, jangan mati dulu dah. Kamu tenaganya masih dibutuhkan oleh orang pasien-pasien. Yang mendoakan saya itu 100 orang. 100 orang. Atau bahkan 200 orang. Tapi saya sendiri udah gak kuat. Karena saya tahu saya harus berangkat karena udah ketahan saya. Jadi terjadilah tarik-menarik. Keluarga besar berdoa supaya dia pulih. Sedangkan secara medis udah mustahil. Terjadilah proses tarik-menarik. 10 orang, 20 orang berdoa, bertahan, pasiennya udah gak sanggup. Terjadi tarik-menarik. Artinya itu pasiennya nggak bisa pergi-pergi. Karena dia melekat dengan keinginan keluarga yang begitu kencang. Ya, jadi saya akan berdoa dengan teknik Qigong, saya berdoa, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, perjalanan hidup kamu sebenarnya udah selesai. Saya udah pantau. Saya kan ngerti ya, saya tahu nih ini orang bakalan meninggal atau tidak, saya ngerti juga, saya tahu ini orang punya peluang hidup atau mati, saya tahu. Ya, bukan dokternya yang tahu, saya bisa tahu. Saya bilang ke dia, Bapak, Ibu, adik, perjalanan hidup kamu udah selesai nih. Ya, semua kehidupan di dunia ini kamu lepas. Kamu jangan ingat lagi. Kamu ingat kebaikan yang pernah kamu lakukan di masjid, di gereja, di musola, di kelenteng. Ingat momen-momen itu. Saya ucapkan terus-menerus. Dia ingat, waktu di masjid tiap Jumat dia donasi, dia ingat. Begitu dia ingat langsung pleng dia pergi langsung. Dia ingat kebaikan, dia akan pergi menghadap Sang Pencipta. Jadi doa-doa keluarga yang 100 orang tidak bisa genggam dia, karena dia udah bersatu dengan Tuhan. Itu yang saya lakukan. Oke, baik, Su Beni. Nah, sekarang kalau orang ada sakit-sakit tertentu, nah sekarang saya buka aja forum ini ke audien, partisipan yang hadir. Kalau ingin bertanya tentang memilih sehat atau ada gangguan sesuatu di tubuh, silakan boleh bertanya nih. Siapa tahu nanti Suhu Beni atau Pak Sukiono bisa membantu gerakan apa yang perlu dilakukan selain kepala. Yuk silakan. Ya, mungkin ini, mungkin saya potong sedikit ya. Mungkin karena acara ini sangat terbatas waktunya. Adalah tidak mungkin. Mungkin penghujung acara 10 menit sebelum di closing, saya akan melakukan terapi jarak jauh. Oke, silakan. Dan semua peserta di sini yang mengikuti acara ini, saya kondisikan akan terasa getaran dari energi dari saya, akan terasa hangat, akan terasa, pasti terasa, pasti. Siap. Saya kan ada yang sembunyi ya, tidak ada gambar fotonya, tapi dengan namanya saya bisa cari orang tersebut, saya bisa cari, energi saya bisa tiba nyampe ke sasaran yang ada di acara ini, walaupun saya tidak lihat wajahnya. Oke. Itu ilmu tingkat dewa, Suhu Beni. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan dari peserta di sini, punya keluhan apa, ada punya pertanyaan apa yang ingin dilempar.
Yuk, silakan dengan raise hand atau dengan chatting silakan pertanyaannya. Saya Pak. Ini Pak Mulyono mau nanya? Oke, Ya. Pak Mulyono. Saya coba yang lain lagi. Saya ingin coba Pak Mulyono. Oke, nggak ada. Pak Mulyono dulu. Silakan Pak Mul. Ya, bertanya. Makasih Pak Ben. Malam, Suhu. Malam. Suhu, Ya. kalau saya tanya, kalau misalnya saraf terganggu di kaki gitu, Suhu. Ya. Nah, kalau ilmu Qigong itu gerakan apa yang harus dilakukan, Suhu? Terima Itu kasih. ada, maaf ya, Pak Mul, ini Pak Mul sendiri apa orang lain yang mengalami ini? Saya. Oh ya, kenapa tuh? Cedera atau memang ngerek badan aja? Tidak, ini nggak tahu, sudah agak hilang sedikit, tetapi masih ada lah sedikit gitu Pak Beni. Ya. So, ya masih ada sedikit. Ya. Saya tiap hari sudah jogging, jalan kaki selama ya kurang lebih 45 menit sampai 1 jam gitu. Ya. Tapi tetap masih ada terasa sedikit gitu. Ya. Pak Oh, iya. Suhu. Barusan saya analisa Bapak sih sebenarnya di bagian kepala juga kurang kuat ya. Pencernaan juga kurang kuat. Pencernaan kamu kurang kuat. Kepala Ya. juga kurang istirahat. Ya, di situ. Jadi semua masalah yang di badan Bapak itu dari kepalanya. Bapak kurang istirahat. Ya, pencernaan juga kurang kuat, mesti jaga itu. Dan ini ya, saya kasih sugesti juga ya. Setiap kali kita latihan, Pak Mulyono lagi jalan-jalan itu sambil dengar musik atau ngobrol-ngobrol? Tidak, sendiri, jalan sendiri. Apa yang Bapak lakukan? Jalan aja gitu atau lihat pemandangan atau gimana? Jalan aja lihat pemandangan. Ya, ini sayang ya, acara ini sangat pendek. Yang saya lakukan setiap saya olahraga, setiap detik saya sugesti gini. Saya agama Buddha. Saya selalu bilang Amitofo. Tadi Pak Mulyono bisa waktu lagi jalan setiap langkah dalam hati tambah sehat, tambah sehat, tambah sehat. Tambah sehat, tambah sehat. Lakukan itu. Oke, kalau lupa 10 langkah baru ingat tambah sehat, tambah sehat. Pertanyaan saya adalah Bapak jalan 40 menit. Ngucap sugesti 10 menit. Diulang-ulang berbulan-bulan. Punya kekuatan nggak? Ya. Itu pertama ya. Sugesti apa yang kita pikirkan, ucapkan dengan sungguh-sungguh, diulang-ulang adalah doa. Kedua, yang paling penting nih, poin yang paling penting semua nih yang peserta sini. Saya setiap kali lagi jalan, lagi naik sepeda, saya selalu berterima kasih kepada orang yang membuat jalan aspal. Bapak jalan di aspal. Bapak pernah nggak berpikir aspal yang Bapak lalui dengan sepatu cat itu dibikin orang? Pernah mikir nggak? Jalan itu dibikin orang? Pernah nggak? Pernah. Nah, saya selalu berterima kasih. Terima kasih tukang batu yang sudah membuat jalanan ini. Jalan aspal ini. Dalam hati. Tambah sehat terus. Sekali waktu juga berapa detik. Saya bayangkan, terima kasih ya Pak. Kamu udah bikin jalan. Jadi saya sekarang bisa lewat dengan aman, lancar ya. Jadi saya sering cerita sama orang. Saya kan naik mobil mereknya Honda ya. Saya sering berdoa dalam hati saya. Terima kasih orang yang sudah merakit, yang membuat mobil ini, mobil Honda ini. Mobil Honda ini saya beli hampir 500 juta. Saya udah bayar tunai. Artinya saya udah membayar hak dan kewajibannya. Saya udah bayar 500 juta. Tapi yang belum saya bayar, pengabdian, montir yang membuat mobil itu kan dia dengan sungguh-sungguh. Walaupun dia dibayar, tapi dia dengan sungguh dari batin dia membuat mobil itu dirakit dengan sungguh-sungguh supaya yang mengendarai mobil itu tidak kecelakaan. Ngerti ya? Itu kita tidak bisa bayar. Maaf aja. Makan restoran, makan Jepang, 5 orang, 3 juta. Kita bayar fisiknya makanannya. Makan Jepang kan mahal, 3 juta 5 orang ya. Tapi servis pelayanan keramah tamahan itu kita tidak bayar loh.
Kita utang kebaikan, itu jangan main. Utang kebaikan, kita udah bayar makanannya, tapi pengabdiannya tidak kita bayar loh. Itu bisa berbalik ke saya, ke kita. Itu yang Bapak mesti lakukan. Pak Mulyono tetap jalan. Kalau ingetin, terima kasih orang yang sudah bikin aspal ini. Berapa detik aja, sekali jalan 40 menit, berapa detik ingat itu. Terus kembali lagi, kayak yang tadi sugesti, tambah sehat, terus lebih sehat, ya, lebih berguna. Kita mengeluarkan semua potensi yang ada. Makanya di Cikung saya diajarin spiritual healing. Tambah sehat, tambah sukses, duitnya tambah banyak, supaya bisa nolong orang. Kalau kita badan sehat, makanannya kuat, nggak punya uang, ngapain? Hidup nggak ada artinya. Ngerti ya? Oke. Su Beni, ada pertanyaan dari Ibu Ami nih. Iya. Ya, Bu Ami begitu. Mau nanya Su Beni, kalau Mah sering sakit terus dari kecil. Jadi dari kecil nih, dari anak, dari kecil sering mahnya sakit. Ini Ibu Ami ya? Penyakit, Ibu Ami. Ami. Kemudian juga ada penyakit autoimun. Oh iya. Oh iya. Apakah bisa disebutkan dengan energi Cikung? Oh, pasti. Ya. Autoimun, saya ada satu pasien, satu pemilik restoran terkenal di Jakarta, sangat terkenal. Pokoknya semua orang pasti tahu restoran itu. Saya nggak sebut namanya ya. Ini kode etik. Anaknya sudah berobat kemana-mana, ke Singapura, ke Jepang, kemana, tetap autoimun, tidak ada obatnya. Ya, jadi Ibu Ami ini yang sakit Ibu Ami ya. Boleh saya tahu Ibu Ami pengusaha apa ibu rumah tangga? Pengusaha apa ibu rumah tangga? Bu Ami tolong jawab. Bu Ami pengusaha atau ibu rumah tangga, Bu Ami? Ibu rumah tangga. Ya, saya bertanya lebih dalam lagi. Ibu punya rumah, punya mobil, punya motor nggak? Salah satu. Rumah adalah. Ada. Boleh jawab? Ini ada hubungannya sama sakit lambung. Bu Ami, ibu rumah tangga tidak punya rumah, terus mobil motor nggak ada juga. Ini tidak punya rumah, mobil, motor. Maksudnya mobil motor nggak punya, rumah nggak punya, mobil nggak punya, motor nggak punya. Tidak punya motor, tidak punya mobil. Nah, Pak Beni, kalau umpamanya atas nama suami, apakah kategori tidak punya juga? Kalau Bu Ami sudah berkeluarga? Iya, boleh. Itu pertanyaan bagus itu. Boleh, tolongin jawab ya. Nanti saya bongkar rahasianya. Nah, Ibu Ami kalau sudah berkeluarga, artinya suami punya rumah, apakah kategorinya tidak punya juga atau harus dia katakan punya, Suhu Beni? Oh, jadi gini ya. Pasien saya rumah menumpang. Oh ya, oke. Terima kasih ya Ibu Ami ya. Kita berjujur ya, jujur ya, gak apa-apa ya. Terima kasih untuk saya membedah ini. Saya bisa menerima kalau Ibu kurang sehat di lambung, saya masuk akal. Dari analisa saya jarak jauh juga memang saya udah tahu ya kondisi Ibu ya, kesehatannya. Paling penting Ibu mesti nekunin ibadah Ibu ya, diperkuat. Karena sebuah pasien saya yang datang ke saya yang sakit lambung, yang nggak bisa tidur, rata-rata banyak uang. Yang kurang uang malah tidurnya nyenyak. Banyak pembantu rumah tangga jam 8 udah tidur, bangunnya kesiangan, diomelin bosnya. Padahal pembantu rumah tangga gajinya cuma 2 jutaan. Sedangkan penghasilan bosnya sehari bisa 2 jutaan. Mereka nggak bisa tidur. Ini sangat aneh. Jadi kalau kondisi Ibu Ami, saya bisa mengerti. Ya, saya berterima kasih atas kejujuran Ibu ya, sudah menambah ilmu saya. Ibu mesti banyak berbuat baik, beribadah ya, mensyukuri kehidupan. Ya, berterima kasih. Salah satu yang sering metode ajaran saya adalah setiap saya bangun tidur, saya bukan berdoa sama Tuhan, bukan. Saya bukan berdoa sama Tuhan. Pertama kali saya sadar dari ranjang ke
begitu pertama kali detik pertama saya hidup, matanya buka, saya berterima kasih, terima kasih tubuh saya makin sehat. Terima kasih tubuh saya makin sehat. Saya ulang-ulang. Itu sudah saya lakukan bertahun-tahun. Udah selesai, saya turun dari ranjang, saya sikat gigi, bebersih, baru saya berdoa. Karena saya yakin kalau berdoa harus lebih bersih badannya, baru kita secara khusyuk kita berdoa. Itu punya kekuatan. Ibu jangan berkecil hati. Saya pernah masuk rumah sakit 2 kali gara-gara sakit lambung. 18 tahun yang lalu saya tidak bisa makan mie. Kalau saya makan mie setengah jam kemudian saya sakit perut. Makan mie sakit perut 18 tahun lalu. Begitu saya belajar ilmu Qigong, makan mie sehari berapa mangkok juga nggak ada masalah. Karena saya mensugesti pikiran saya. Jangan sampai makan mie sakit perut. Akhirnya saya sampai sekarang bebas dari sakit lambung. Jadi ibu mesti banyak berdoa menurut keyakinan. Dalam doa itu ibu sugesti tambah sehat, tambah sehat, tambah sehat. Terima kasih tubuh saya makin sehat. Terima kasih tubuh saya makin sehat. Diulang-ulang, nggak usah banyak-banyak. 10 kali kan cuma 1 menit. Oke. Nah, kemudian dengan autoimunnya, Suhu Beni, autoimunnya apakah bisa disembuhkan dengan energi Qigong? Bisa. Andai kata bisa, gerakannya seperti apa? Jadi karena ibu belum kenal saya belum bisa kirim video ya. Nanti yang video yang pukul-pukul kepala yang sebagian tadi diperagakan Pak Sutiono itu sudah mencakup semua, ya sudah mencakup itu. Nanti kalau video saya bisa kirim atau minta kepada Pak Min ya bisa kirim videonya. Oke. Itu bisa, nggak ada masalah. Nggak usah takut sakit lambung mah. Itu penyakit orang kaya ya. Ibu punya peluang jadi orang kaya, tenang aja. Oke. Kalau autoimun? Iya. Jadi gini, tadi kan saya sudah ulas ya. Saya punya kompor gas di bawah pusar saya. Jadi kalau ibu sudah latihan seperti ilmu yang saya ajarkan, otomatis di bawah pusar itu ada satu poin ya, titik yang kita sebut cakra pusar ya. Kalau itu cakranya kuat, dia akan mengeluarkan energi hangat. Dia akan masuk ke 360 titik meridian, akan tembus oleh energi yang panas itu. Jadi membuat daya tahan tubuh kita sangat kuat. Sangat kuat. Ya, sangat kuat. Ibu mesti latihan. Nggak usah Qigong. Ibu mesti latihan ini. Tai Chi, Qigong, yoga, atau berzikir. Berzikir tuh. Salah satu ilmu berzikir tuh yang paling kuat. Ya, berzikir. Kalau ibu agama Kristen, ibu doa yang singkat, diulang-ulang. Itu terbaik. Akan mengaktifkan energi di tubuh ibu. Menguatkan, menyehatkan. Oke. Baik. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu semua? Silakan. Oke. Ada yang ingin bertanya? Nomor 1. Ada lagi. Kalau agama Buddha, meditasi gimana nih? Bagus. Bagus. Kalau agama Buddha, meditasi? Ya, bagus. Ya. Mungkin ini waktunya udah berapa menit, Pak Pamin? Ya, waktu sih sudah habis, tapi nggak apa-apa kalau selama audiennya masih ada bertanya, saya coba extend. Oh ya, mungkin ini untuk melengkapi materi yang sukses, mungkin saya persingkat ya. Ya, mungkin nanti akan ada kelanjutan. Ini saya kasih satu ilmu yang berlaku umum, ya, umum semua orang. Ya. Biar yang berpendidikan atau tidak, ini ilmu ini bagus banget. Ini saya sudah pelajari, saya sudah lakukan. Makanya saya bilang, kalau belajar sama saya bertahun-tahun, hanya sehat. Dari segi materi, kita kekurangan. Kamu tidak bisa mengadopsi saya punya ilmu. Ya. Salah satu ya kesalahan yang paling banyak di diri manusia adalah sering mengucap capek, ya, dikit-dikit capek. Terus kedua lagi yang paling sering itu makanan tidak enak. Di sini di teman-teman yang ikut acara ini pernah nggak ada yang bilang capek atau makanan yang enak? Ada teman keluarga ngajak ke makan soto kaki, kita komentar nggak enak.
Pernah nggak ada yang bicara seperti itu? Kalau pernah, saya pikir jangan dilakukan lagi ya. Saya mengobati pasien yang sakit koma, yang di badannya masuk 3 atau 4 selang, itu banyak banget. Setiap hari saya obati pasien, rata-rata dokter udah nyerah, baru kasih saya. Sepanjang makanan yang mahal di ICU, itu satu hari 6 juta. Nutrisi yang masuk ke badan kita 6 juta satu malam. Itu kita tidak bisa berkomentar. Enak-enak kita terima terus, ya. Tapi jangan lakukan itu. Jangan amit-amit, jangan masuk ICU ya. Kalau kita sering menolak capek, itu melemahkan. Melemahkan. Kedua, bilang makanan enak. Ya, bami Gajah Mada itu enak banget. Pasti teman-teman setuju ya, bami Gajah Mada enak. Tapi kalau kita kasih orang Eskimo bami Gajah Mada, nggak enak dia. Orang Eskimo kasih makan bami Gajah Mada pasti dia nggak enak. Jadi semua makanan yang sehat itu enak. Enak tidak enaknya tergantung pikiran kita mengkondisikan seperti itu. Itu yang kalau kita lakukan pasti bahaya ya. Dikit-dikit nggak enak, dikit-dikit capek. Makanya kalau saya pergi ke bank nih, store bank, antrian setengah jam, saya ketawa-tawa aja. Saya disuruh duduk, saya nggak mau. Di kereta ke Bogor, dikasih duduk, saya nggak mau. Karena saya rambutnya putih, tua, badannya kecil. Petugas kesian sama saya, suruh saya duduk. Saya nggak. Saya bilang orang yang usia seperti saya 67 ya, harus banyak berdiri, banyak gerak. Terus, jadi saya selalu gitu. Nggak pernah bilang makanan nggak enak, nggak pernah. Nggak pernah bilang capek, saya nggak pernah. Saya udah lupa tuh kata-kata itu. Oke, yuk. Ada pertanyaan? Satu terakhir pertanyaan. Oke, kalau nggak ada, mungkin Su Beni siap untuk 10 menit terakhir, katanya akan memberikan sebuah energi kepada kita semua. Ya. Saya berterima kasih kepada Tuhan ya, untuk teman-teman yang hadir, dan untuk berterima kasih kepada Pak Amin ya. Saya tidak akan lupa hari ini. Ya, terima kasih. Saya berdoa semoga Pak Amin sehat, bahagia, penuh rezeki ya, tetap bisa nolong orang ya. Ya, saya nggak bisa balas kebaikan diajak ke isi acara ini ya. Saya nggak bisa balas. Tapi yakinlah Tuhan akan memberikan kelimpahan. Ya, saya berterima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Sekarang duduk rileks atau santai. Semuanya duduk rileks santai. Tangannya diletakkan di pangkuan. Telapak tangan diletakkan di paha ya, di atas paha. Telapak tangannya menghadap ke atas ya. Rileks, santai, yakin. Saya akan terapi 5 menit ya Pak Min. Tolong kasih aba-aba ya, takut kelupaan. Biasa saya transfer energi jarak jauh 10 tahun loh, 10 tahun tiap hari. 5.30 pagi, 5.30 sore. Sudah berjalan 10 tahun. Setiap hari 1 jam. Itu saya udah lakukan. Jadi saya sudah terbiasa. Ya. Bapak, Ibu dan adik-adik sekalian, pada waktu terapi jarak jauh ini sekitar 5 menit, Bapak, Ibu dan adik-adik sekalian akan terasa hangat, ya, hangat badannya. Maaf. Nah, Bapak, Ibu dan adik-adik sekalian, pada waktu saya mengucapkan sugesti, perintahkan, niatkan dalam hati agar energi itu masuk ke tubuh saya, ke tubuh Anda yang paling membutuhkan energi itu. Kadang-kadang orang butuh di lambung. Nah, energi itu akan dengan cerdas menuju sasarannya. Karena tuan rumahnya sudah mempersilakan ya. Niatkan dalam hati, yakin, percaya. Ingat sugesti saya, energi ini hangat-hangat dan terasa hangat ya. Jadi sukses sehat itu pilihan ya. Selalu bersyukur, jangan bilang capek, jangan bilang makanan enak. Rezeki pasti datang. Ya, kita belajar dari sungguh-sungguh. Terima kasih, siap-siap. 1, 2, 3. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa.
para nabi, para nabi, para nabi, para malaikat, para malaikat, para malaikat, para Buddha, para Buddha, para Buddha. Hari ini, saat ini, saya menerima energi kesehatan. Pada saat ini, saya menerima energi kesehatan. Mengalirlah energi kesehatan. Mengalirlah energi kesehatan. Mengalir ke seluruh tubuh saya. Mengalirlah energi kesehatan. Mengalir ke seluruh tubuh saya. Tubuh saya bertambah hangat. Tubuh saya bertambah hangat. Tubuh saya bertambah hangat. Mengalirlah energi kesehatan. Mengalirlah energi kesehatan. Tubuh saya bertambah kuat. Tubuh saya bertambah kuat. Tubuh saya bertambah kuat. Mulai saat ini. Mulai saat ini. Saya bertambah bijaksana. Mulai saat ini, saya bertambah bijaksana. Saya bebas dari marah. Saya bebas dari marah. Saya bebas dari benci. Bebas dari benci. Terima kasih tubuhku. Terima kasih tubuhku. Terima kasih tubuhku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya bertambah bahagia. Saya bertambah bahagia. Saya bertambah bahagia. Selesai. Selesai. Udah ya. Bisa ada yang teman, bisa ada yang terasa nggak? Bisa kasih komentar? Yuk silakan. Bapak Ibu semua ada yang ingin ngasih pendapat, komentar, perasaan? Terasa Silakan. anget apa gimana? Semutan di tangannya? Terasa dari ulu hati naik ke atas. Ya terus? Naik ke atas ke dada. Ya. Itu ya. Hangat. Hangat ya? Ya. Oke, ada lagi yang lain? Coba saya baca, ada di grup. Jari-jari terasa kesemutan. Ya, betul. Oke, kemudian badan lebih enak, pinggang belakang tadinya sakit, sekarang lebih lentur, hangat. Oke, terima kasih. Puji Tuhan. Ya, apalagi?
Ada punya yang keluhan-keluhan tertentu? Pak Hans, Pak Yusuf, Bu Tantri, Bu Elsi, Pak Marsudi, silakan. Perut lebih hangat. Oke. Bukan habis minum wedang jahe ya, Pak Hans. Oke, perut lebih hangat. Good, 4 orang. Ini Ibu Ros. Tercium wangi hio. Hebat, ini hebat. Karena ini saya zoom 3 meter dari zoom itu lokasi altar saya ada hionya, ada dupanya. Oh, 3 meter dari posisi Pak Beni ada Ya, ya. ya ini ya nih. Bisa lihat nih. Saya kasih lihat nih. Sebentar nih. Nah, Oke. Ya, hebat ya, hebat. Hebat ya. Hebat. Ibu hebat nih, bisa pantau ya. Bagus ya. Lurus. Saya juga kaget. Kaget juga saya. Ya, kaget. Memang wangi. Altar saya wangi. Baik. Ada lagi yang ingin komen? Kalau nggak ada, oke. Suhu Beni, Syekh, terima kasih. Ya. Kamsya. Ya, terima kasih. Hari ini semoga ini menjadi sumber berkat buat kita semua, menjadi lebih sehat kita semua. Kalau ada yang ingin tanya-tanya secara private dengan Suhu Beni, apakah berkenan nomor WA-nya HP saya sampaikan? Ya, jadi saya sering bicara sama teman-teman. Hidup saya untuk pengabdian, mengabdi. Jadi saya menyiapkan waktu 24 jam, non-stop sepanjang tahun. Walaupun saya lagi dagang, saya akan tinggal. Saya akan terapi. Setiap kali permintaan terapi itu bagi saya itu suatu penghormatan buat saya. Saya akan melayani. Ya, saya akan melayani. Oke ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu semua ada kebutuhan pribadi yang sifatnya private, silahkan hubungi saya 0816 131 4488. Saya akan berikan private kontaknya dengan Suhu Beni ya, supaya semuanya tidak berbayar, pasti tidak berbayar, pasti. Ya, Tidak berbayar pasti. Yang tahu. Oke. Ya, saya ikut gembira saja kalau sembuh, ikut gembira kalau sesuatu yang bermanfaat. Baik, Bapak Ibu semua, silakan kalau berkenan buka videonya. Kita ucapkan terima kasih, apresiasi kepada Suhu Beni dalam bentuk tepuk tangan boleh, bentuk kasih jempol silakan. Terima kasih ya. Terima kasih teman-teman. Pak Amin, terima kasih banyak ya. Tuhan berkati ya. Terima kasih ya. Terima kasih Suhu Beni. Terima kasih. Baik, saya close ya. Yuk, Ya. selamat malam.